Di sebuah kampung kecil yang asri, di mana jalanan berbatu dihiasi oleh pepohonan rindang dan suara gemericik air sungai menjadi latar musik alami, hiduplah seorang janda muda bernama Melati. Pada usia 28 tahun, ia adalah gambaran kecantikan sederhana yang memikat. Kulitnya sehalus pualam, senyumnya ramah, dan matanya bercahaya seperti matahari pagi yang menyapa penuh kehangatan. Namun, bukan hanya parasnya yang memikat hati banyak orang, melainkan juga sikapnya yang lembut, penuh perhatian, dan selalu sopan kepada siapa saja. Melati menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan, meski kesedihan masih membekas di hatinya. Suaminya telah meninggal 3 tahun lalu karena sakit, meninggalkan Melati untuk menjalani hari-harinya sendiri. Untuk mencukupi kebutuhannya, ia membuat jamu tradisional yang diracik dengan tangan sendiri. Setiap pagi, Melati mengayuh sepeda tuanya, membawa botol-botol berisi ramuan herbal yang ia percaya mampu menyembuhkan berbagai keluhan kesehatan. Ia mengetuk pintu demi pintu, menyapa penduduk kampung dengan senyum manis yang membuat banyak hati luluh. "Pagi, Bu. Ini jamu kunyit asemnya. Bagus untuk stamina, loh," ia ucapnya suatu pagi, menawarkan dagangannya kepada seorang ibu rumah tangga. "Oh, iya, Melati. Seperti biasa, ambil 2 botol, ya," jawab si ibu dengan senyum setengah canggung. Namun, meski ramah dan tak pernah sekalipun Melati berbuat kurang ajar, pesonanya justru menjadi batu sandungan. Banyak pria di kampung itu terpikat oleh kecantikan dan keramahan Melati. Mereka memuji-muji dirinya terang-terangan, bahkan tak jarang memberikan perhatian yang seharusnya tidak perlu. Hal itu menimbulkan gejolak di antara para ibu rumah tangga di kampung itu. "Masa iya? Setiap kali Melati lewat, suamiku jadi tidak mau berkedip?" "Kurang ajar," dikeluh seorang ibu kepada temannya di balai warga. "Bukan cuma suamimu, loh. Lihat saja, suamiku kemarin sampai menawarkan Melati untuk membantu memperbaiki sepedanya. Sejak kapan dia peduli pada orang lain selain dirinya sendiri?" Timpal yang lain, nada suaranya menyiratkan kecemburuan yang dalam. Awalnya, gunjingan tentang Melati hanya terdengar seperti bisikan-bisikan kecil yang tidak berarti. Namun, lama-kelamaan, rasa iri di hati para istri berubah menjadi kebencian yang membara. Mereka memandang Melati bukan sebagai janda yang berjuang untuk hidup, tetapi sebagai ancaman. Senyum manisnya dianggap sebagai tipu daya, keramahan tulusnya dicurigai sebagai akal bulus untuk merebut perhatian pria-pria mereka. Tanpa Melati sadari, langkahnya yang ringan setiap kali mengayuh sepeda itu mulai diawasi dengan tatapan tajam. Senyum ramahnya tidak lagi disambut hangat oleh sebagian ibu rumah tangga. Bahkan, ada yang mulai menutup pintu rumah rapat-rapat saat Melati lewat, seolah ingin mengusirnya secara halus. Melati hanya bisa tersenyum kecil, tak ingin memikirkan hal buruk. Baginya, hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dengan prasangka. Hari itu, langit mendung seolah mencerminkan suasana hati Melati yang mulai merasa ada yang berubah di kampung. Biasanya, ketika ia bersepeda melewati rumah-rumah penduduk, selalu ada senyum ramah atau sapaan hangat. Namun kini, semakin banyak pintu yang tertutup rapat, dan tatapan para ibu rumah tangga yang dulu ramah kini berubah dingin, bahkan menusuk. Di sudut balai warga, beberapa ibu berkumpul sambil berbisik-bisik. Tak ada yang menyadari bahwa suara mereka mulai menggema ke segala penjuru kampung. "Melati itu, ya, jangan-jangan sengaja pakai senyum manisnya untuk menggoda suami-suami kita," kata salah satu dari mereka, nada suaranya penuh tuduhan. "Memang, aku juga lihat dia sering ngobrol lama dengan Pak Amir di depan rumah. Bukannya langsung pergi setelah menjual jamu, malah seperti menikmati waktu," sahut yang lain. "Benar. Suamiku bilang Melati suka tersenyum terlalu ramah. Kalau dia terus seperti itu, bisa-bisa rumah tangga kita berantakan," ditambah seorang ibu dengan wajah berkerut. Gosip itu seperti api kecil yang ditiup angin kencang. Dalam waktu singkat, desas-desus tentang Melati yang disebut-sebut menggoda suami orang menyebar ke seluruh kampung. Nama Melati yang dulunya dihormati kini mulai tercemar. Tidak ada satupun yang berani menegur langsung, tetapi bisik-bisik di belakangnya menjadi semakin keras, cukup nyaring hingga sampai ke telinga Melati. Suatu sore, ketika Melati sedang menjual jamu di depan rumah Pak Amir, ia mendengar suara lirih dari balik pagar tetangga. "Lihat, kan?
Benar dugaanku. Melati sengaja mendekati Pak Amir. Istrinya kan sedang pergi ke pasar. Memang perempuan itu tidak tahu malu, ya ucap seorang ibu dengan nada mengejek. Melati hanya bisa terdiam. Ia tahu, membalas ucapan itu hanya akan memperkeruh keadaan. Namun, hatinya terasa sesak. Apa salahnya hingga ia diperlakukan seperti ini? Bukankah ia hanya menjalani hidupnya dengan jujur? Ia tak pernah sekalipun menggoda atau mendekati pria di kampung ini lebih dari sekadar menjual jamu. Puncak fitnah itu terjadi di suatu pagi yang cerah, ketika Melati sedang mengayuh sepedanya melewati balai warga. Beberapa ibu sengaja berdiri di sana, menghadangnya dengan tatapan tajam. Melati, ia seru salah satu dari mereka, seorang ibu bertubuh besar dengan wajah memerah. Melati menghentikan sepedanya, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. "Ada apa, Bu?" tanyanya lembut. "Berhenti menggoda suami-suami kami. Kami tahu apa yang kau lakukan. Jangan kira kami tidak melihat," teriak ibu itu tanpa tedeng aling-aling. Melati terkejut mendengar tuduhan itu. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia mencoba tetap tegak. "Bu, saya tidak pernah menggoda siapapun. Saya hanya menjual jamu untuk mencari nafkah," jawabnya dengan suara yang nyaris bergetar. Namun, para ibu itu tidak peduli. Mereka terus menyerangnya dengan kata-kata kasar dan tuduhan tanpa dasar. Melati akhirnya pergi, mengayuh sepedanya dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Di rumah, Melati duduk di sudut dapur, memeluk lututnya sambil menahan isak. Ia merasa dunia seakan berbalik melawannya. Orang-orang yang dulu memuji kebaikan dan kerja kerasnya kini berubah menjadi musuh yang menghujat tanpa ampun. Namun, di tengah air matanya, Melati bertekad. Ia tahu, kebenaran akan selalu menang. Ia tidak akan membiarkan fitnah ini menghancurkan hidupnya. Hari demi hari, pengucilan terhadap Melati semakin terasa. Biasanya, setiap pagi ia akan melewati rumah-rumah warga dengan penuh semangat, berhenti sejenak untuk menawarkan jamu yang diraciknya sendiri. Namun kini, semakin banyak pintu yang tertutup rapat begitu Melati muncul di depan. Tak ada lagi sambutan hangat atau senyum ramah dari para ibu rumah tangga. Bahkan, beberapa rumah yang biasanya menjadi pelanggan setia kini mulai menutup pintu tanpa suara, seolah-olah Melati adalah sosok yang tak diinginkan di kampung itu. Suatu pagi, Melati berhenti di rumah Pak Johan, seorang pria yang selalu membeli jamu kunyit asam darinya untuk menyembuhkan pegal-pegalnya setelah bekerja di ladang. Dengan langkah berat, Melati mengetuk pintu seperti biasa, namun tidak ada yang menyahut. Setelah beberapa saat, ia mendengar suara dari dalam rumah, tetapi pintu tetap terkunci. "Pak Johan, ini jamu untuk Bapak. Bisa saya serahkan?" serunya pelan dari luar. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki mendekat, dan akhirnya pintu dibuka sedikit. Melati melihat istri Pak Johan, Ibu Wati, dengan ekspresi dingin. "Melati, mulai sekarang kami tidak akan membeli jamu lagi dari kamu," ujar Ibu Wati tanpa melihat wajahnya. Melati terkejut. "Tapi, Bu, saya cuma ingin membantu dengan jamu yang bermanfaat. Tidak ada niat lain, kok." Ibu Wati tetap diam, tatapannya tajam. "Kami sudah tahu banyak tentang kamu. Sekarang, jangan datang lagi ke sini." Pintu pun ditutup dengan keras, meninggalkan Melati yang terdiam di depan rumah. Air mata Melati perlahan menetes, namun ia cepat-cepat menyekanya. Ia tak bisa menunjukkan kelemahan di hadapan orang yang sudah menganggapnya sebagai ancaman. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apa salahnya hingga orang-orang yang dulu mempercayainya kini mulai menjauhinya? Dengan hati yang berat, Melati melanjutkan langkahnya. Ia mengayuh sepedanya lagi, berharap bisa menemukan sedikit senyum atau sapaan hangat dari warga lain. Namun, itu hanya ilusi. Sebagian besar dari mereka menghindar, bahkan ada yang memalingkan muka saat melihatnya. Sepertinya, kekacauan dalam kehidupan Melati tidak hanya terbatas pada fitnah yang tersebar, tetapi juga pada pengucilan sosial yang perlahan menghancurkan semangat hidupnya. Sore harinya, Melati duduk di beranda rumah kecilnya yang sederhana, memandang kosong ke arah jalan yang biasanya ramai dengan aktivitas.
Hanya suara angin dan desahan napasnya yang terdengar. Di luar, anak-anak bermain riang, tetapi tidak ada seorang pun yang mendekat. Bahkan anak-anak yang dulu sering membeli jamu dari tangan Melati kini terlihat enggan mendekat. Malam tiba, dan dengan gelapnya, Melati merasa sepi, bahkan lebih sepi dari biasanya. Ia merasa semakin terisolasi dari dunia yang dulu ia kenal. Semua yang ia lakukan, usaha kerasnya untuk bertahan hidup, kini terasa sia-sia. Tetapi, dalam keheningan malam, saat ia hanya ditemani suara jangkrik di luar, Melati merasakan sebuah dorongan yang kuat dalam dirinya untuk tidak menyerah. Ia tahu, meskipun warga kampung menjauh, hidupnya belum berakhir. Dengan air mata yang masih tersisa, Melati bertekad untuk tetap kuat. Jika mereka tidak mau menerima saya lagi, saya akan tetap berjuang. Saya tidak akan membiarkan fitnah ini menghancurkan hidup saya, bisiknya dalam hati, seolah menguatkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Melati kembali mengayuh sepedanya. Walau tak ada lagi senyum dari para ibu rumah tangga, ia tetap berusaha menjual jamunya. Perlahan, ia mulai menerima kenyataan bahwa terkadang kehidupan tak selalu adil. Tetapi satu hal yang pasti, Melati tidak akan pernah membiarkan dunia mengalahkan hatinya yang penuh tekad. Hari itu, cuaca panas menyengat, tetapi bukan hanya karena matahari yang terik. Melati merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sejak pagi, ia melihat beberapa ibu rumah tangga berkumpul di balai kampung dengan wajah yang terlihat tegang dan berbisik-bisik. Mereka saling memandang satu sama lain dengan tatapan penuh kebencian yang semakin mengeras. Tak lama setelah itu, Melati mendengar ketukan keras di pintu rumahnya. Dengan hati yang sedikit ragu, Melati berjalan menuju pintu dan membukanya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sekelompok ibu rumah tangga berdiri di depannya, wajah mereka penuh emosi. Mereka semua memandang Melati dengan tatapan tajam, seolah-olah ia adalah musuh besar yang harus dihentikan. "Melati," diteriak Ibu Sari, salah satu dari mereka yang dikenal sebagai sosok yang sangat pendiam dan sering menjaga kedamaian di kampung. Tetapi hari ini, wajahnya begitu marah. "Kami sudah cukup mendengar fitnah tentang dirimu. Kami tak akan biarkan kamu terus berjualan jamu di sini." Melati terkejut, mulutnya terkatup. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Bu, saya hanya berjualan jamu. Tidak ada yang salah dengan itu. Semua yang saya lakukan hanyalah untuk hidup." Namun, Ibu Sari tidak mendengarkan. "Kamu harus berhenti. Kami tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan. Tidak ada yang mau anak-anak kami jadi seperti itu. Menggoda suami orang." Melati terdiam. Apa yang sedang mereka bicarakan? Menggoda suami orang? Tak ada satupun kejadian seperti itu dalam hidupnya. Ibu Rini yang berdiri di samping Ibu Sari ikut angkat bicara. "Jangan pura-pura tidak tahu, Melati. Semua orang sudah tahu tentang dirimu. Kamu sengaja mendekati suami kami dengan senyuman manismu itu. Kami tidak bisa membiarkanmu terus merusak rumah tangga kami." Melati mencoba menjelaskan, suara hatinya mulai bergetar, tetapi semakin keras ia berbicara, semakin mereka membentaknya. "Bu, saya tidak pernah seperti itu. Semua yang saya lakukan adalah berjualan jamu, tidak lebih, tidak kurang. Saya tidak pernah menggoda suami siapapun." Namun, tidak ada yang mau mendengarkan. Mereka malah semakin membencinya. Salah satu ibu yang lebih muda, Ibu Nia, berkata dengan penuh kebencian, "Kamu harus pergi dari kampung ini, Melati. Jika kamu tetap bertahan, kami akan membuat hidupmu sengsara." Ancaman itu terdengar begitu nyata, seolah-olah mereka benar-benar berencana melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Melati merasa terperangkap dalam lingkaran kebencian yang tak dapat ia hindari. Mereka tidak hanya mengucilkannya, tetapi juga mengancam dengan cara yang sangat kasar. Dengan air mata yang mulai mengalir, Melati menatap ibu-ibu itu satu persatu. "Kalian salah. Kalian percaya pada gosip yang tak benar. Aku tidak pernah merusak rumah tangga siapapun," ujarnya dengan suara yang terdengar lemah. Namun, kata-katanya tak dihiraukan. Mereka malah semakin mendesak agar Melati berhenti berjualan di kampung ini.
Melati menutup pintu dengan perlahan, mencoba menenangkan diri sejenak. Hatinya hancur, tetapi ia tahu ia harus tetap bertahan. Ia merasakan kepedihan yang begitu dalam, namun ada satu hal yang masih menguatkannya, anaknya. Melati tahu bahwa ia tak bisa menyerah begitu saja. Ia mengambil napas dalam-dalam dan berjanji pada dirinya sendiri, aku tidak akan berhenti. Aku akan terus berjuang. Walaupun dunia menentangku, aku akan tetap melawan. Namun, ancaman itu membuat Melati sadar bahwa pertempuran ini tidak hanya berkutat pada kebencian orang-orang di sekitarnya, tetapi juga pada hati dan kekuatan batinnya untuk bertahan hidup dalam keterasingan yang semakin menjadi kenyataan. Ia tahu bahwa dunia yang ada di sekitarnya sedang mencoba menundukkan dirinya, tetapi ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Namun, tiba-tiba, suara keras terdengar di telinganya, seperti suara teriakan yang mengerikan. Tanpa ada peringatan, sebuah ember besar yang berisi air panas langsung disiramkan ke wajah Melati. Sumber air itu datang dari tangan Ibu Yuni, seorang wanita yang sudah lama menaruh kebencian pada Melati. Sebelum Melati bisa menghindar, air panas itu menyentuh wajahnya, membakar kulitnya dengan seketika. Aromanya yang tajam dan menyengat memenuhi udara, sementara kulit Melati terasa terbakar begitu pedih. Ia terpekik kesakitan, mencoba menutup wajahnya dengan kedua tangan, tetapi rasa sakit itu seakan tak terhentikan. Wajahnya yang dulunya cantik, kini dipenuhi luka-luka melepuh yang mengerikan. Setengah dari wajahnya seperti melepuh dalam sekejap, menyebabkan kulitnya terkelupas dan darah mengalir perlahan. Semua orang di pasar terdiam sejenak, terkejut dan tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka melihat Melati terjatuh, terengah-engah kesakitan, namun tak ada satupun yang bergerak untuk menolongnya. Beberapa ibu rumah tangga yang semula memanas-manas, kini hanya berdiri dengan ekspresi takut, bahkan merasa bersalah. Namun, tak ada yang berani mendekat. Melati mencoba bangkit, tubuhnya masih gemetar, dan wajahnya terasa panas seperti terbakar api. Ia bisa merasakan kulitnya yang terbakar itu melepuh perlahan. Air mata yang mengalir di pipinya bukan hanya karena rasa sakit, tetapi juga karena penghinaan yang tak terucapkan. Sakit fisik itu terasa begitu luar biasa, tetapi yang lebih melukai adalah kenyataan bahwa ia tak mendapatkan satu belas kasih pun dari mereka yang sudah lama mengenalnya. Kenapa? Melati akhirnya berhasil berbisik dengan suara tercekat, menatap ke arah Ibu Yuni yang tampak begitu puas dengan perbuatannya. Apa salahku? Ibu Yuni hanya mendengus sinis, matanya menyala penuh kebencian. Kau adalah pemicu semua kekacauan ini. Kau menggoda suami kami, merusak keharmonisan rumah tangga kami. Kau pantas mendapatkan ini. Melati, meskipun kesakitan, berdiri perlahan, mencoba menjaga diri tetap tegak. Wajahnya terasa terbakar, namun tekad di hatinya jauh lebih kuat dari rasa sakit itu. Dia tahu, meski dunia menuduhnya, meski dia dihina dan direndahkan, ia tak akan membiarkan dirinya dihancurkan. Demi Allah, aku tidak pernah menggoda siapapun, ia ucap Melati dengan suara terbata, meskipun lidahnya terasa kering karena rasa sakit yang amat sangat. Aku hanya berjualan jamu untuk hidupku dan anakku. Apa salahku jika kalian merasa cemburu dan memfitnahku? Tak ada jawaban dari mereka. Ibu-ibu itu hanya berdiri diam, sebagian menunduk, tak tahu harus berbuat apa. Mereka tahu apa yang mereka lakukan adalah sebuah kekejian, tetapi tak ada yang berani mengaku. Dalam hati mereka, mungkin ada penyesalan, tetapi tidak ada keberanian untuk menghadapinya. Melati terjatuh kembali, kini kedua tangannya memegang wajahnya yang terbakar. Wajah cantiknya kini tak lagi dikenali, luka-luka melepuh itu mengubah segalanya. Wajah yang selama ini dipuji-puji, kini hanya menyisakan rasa jijik di mata orang-orang. Namun, meski begitu, Melati merasa dalam dirinya ada satu hal yang tak bisa direnggut, harapan. Ia mungkin terluka, tetapi dia masih memiliki keberanian untuk bertahan. Di tengah kerumunan itu, hanya ada keheningan yang mematikan. Tak ada yang bergerak untuk menolong, tak ada yang peduli. Namun, dalam keheningan itulah Melati tahu, dia tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyaksikan setiap perbuatannya, dan suatu hari nanti, dia akan bangkit lebih kuat dari semua ini.
Dengan sedikit kekuatan yang tersisa, Melati merangkak menjauh dari kerumunan itu, tidak peduli dengan pandangan mereka yang penuh kebencian. Dia tahu bahwa meskipun tubuhnya terluka, hatinya tak akan pernah rapuh. Hari-hari berikutnya, setelah peristiwa yang mengerikan itu, kampung tempat Melati tinggal menjadi semakin tidak bersahabat. Sakit hati dan kebencian para ibu rumah tangga semakin membara, tak bisa lagi ditahan. Mereka merasa telah cukup memberi pelajaran kepada Melati, tetapi perasaan tak puas itu tetap menghantui. Dalam hati mereka yakin bahwa Melati harus benar-benar pergi agar kehidupan kampung ini bisa kembali normal. Suatu sore yang panas, para ibu rumah tangga berkumpul di balai desa. Mereka mengadakan pertemuan yang dihadiri hampir semua orang di kampung itu, termasuk para suami yang dulunya sempat memuji kecantikan Melati. Semua orang merasa geram dengan apa yang telah terjadi, meskipun tak semuanya setuju dengan kekerasan yang dilakukan pada Melati. Namun, sebagian besar dari mereka sudah terbuai oleh desas-desus yang beredar, dan mereka merasa satu-satunya cara agar kampung ini bisa kembali damai adalah dengan mengusir Melati. Dengan suara keras dan penuh kebencian, Ibu Yuni berdiri sebagai pemimpin dalam rapat itu. Melati adalah ancaman bagi keharmonisan keluarga kami. Kita tidak bisa membiarkan orang seperti dia terus ada di sini. Kita harus mengusirnya. Kita harus memastikan dia tidak kembali lagi ke kampung ini. Semua mata tertuju pada Ibu Yuni yang berdiri tegak, wajahnya dipenuhi kemenangan. Di belakangnya, para ibu rumah tangga yang mendukungnya mengangguk, seolah telah menemukan solusi yang mereka rasa adil. Melati yang mendengar desas-desus ini dari tetangga terdekatnya mulai merasakan ketegangan yang mencekam. Ia tahu, waktu tinggal sedikit. Setelah peristiwa penyerangan itu, ia sudah tak lagi merasa diterima. Kecantikan dan kebaikan hatinya, yang dulu menjadi daya tarik, kini berubah menjadi senjata bagi mereka untuk menjatuhkannya. Keesokan harinya, tanpa pemberitahuan lebih lanjut, sekelompok ibu rumah tangga mendatangi rumah Melati. Mereka datang dengan muka penuh kemenangan, siap mengusirnya dari kampung. Melati yang sudah tahu apa yang akan terjadi, hanya bisa terdiam. Dengan wajah yang terluka, ia memandang mereka yang datang dengan wajah tanpa belas kasih. Ibu-ibu, Melati memulai dengan suara lemah. Aku tidak tahu apa salahku hingga kalian semua membenciku seperti ini. Aku hanya berusaha hidup, mencari nafkah untuk anakku. Apa yang kalian lakukan padaku, tak akan mengubah kenyataan bahwa aku seorang ibu yang berjuang untuk keluargaku. Namun, kata-kata itu hanya mengundang ejekan. Ibu Yuni memandang Melati dengan tatapan tajam. Sudah cukup, Melati. Kami tidak ingin mendengar alasanmu lagi. Semua orang di kampung ini sudah sepakat. Kamu harus pergi dari sini. Tak ada pilihan lain, Melati hanya bisa pasrah. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Semua yang pernah ia bangun, semua yang ia perjuangkan, kini hancur begitu saja. Dengan hati yang remuk, ia mulai mengemas barang-barang yang bisa ia bawa hanya dengan pakaian yang melekat di tubuhnya. Dan sedikit barang yang masih bisa ia selamatkan. Suasana itu begitu mencekam, seolah Melati adalah seorang penjahat yang harus diusir dari dunia mereka. Wajah-wajah itu, yang dulu pernah bersikap ramah, kini berubah menjadi kosong dan penuh kebencian. Mereka menatapnya dengan sinis, seolah Melati adalah beban bagi mereka yang harus segera dibuang. Dengan langkah gontai, Melati melangkah keluar dari rumah yang telah lama ia tinggali. Setiap langkahnya terasa begitu berat, seolah seluruh dunia menekannya. Ia menoleh sekali lagi ke kampung itu, tempat di mana ia pernah dianggap sebagai bagian dari masyarakat. Namun, kini semuanya terasa begitu jauh, tak ada lagi tempat bagi dirinya di sana. Di bawah terik matahari yang menyengat, Melati berjalan menjauh, meninggalkan kampung yang dulunya penuh dengan kenangan. Ia tahu bahwa hidupnya akan berbeda. Kehilangan ini begitu besar, tetapi ia tahu bahwa meskipun diusir dan dibenci, ia masih memiliki satu hal yang tak bisa mereka ambil darinya, tekad untuk bertahan hidup. Dengan langkah yang penuh kebisuan, Melati melangkah menuju masa depan yang tidak pasti, membawa luka di hatinya, namun juga harapan untuk menemukan kehidupan yang lebih baik, jauh dari kebencian dan fitnah. Hari-hari berjalan begitu lama bagi Melati setelah diusir dari kampung. Tanpa tujuan yang jelas, ia hanya berjalan melewati jalanan yang sepi,
melangkah jauh dari kehidupan yang dulu ia kenal. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya, namun ia terus maju. Tak ada tempat yang ia tuju, tak ada orang yang ia harapkan untuk menolongnya. Ia berjalan tanpa arah, mencari kedamaian yang tak kunjung datang. Suatu sore, setelah berjam-jam berjalan, Melati tiba di tepi sebuah hutan yang lebat. Hutan itu tampak sepi dan penuh misteri, dan sejenak ia merasa ragu untuk masuk lebih dalam. Namun, rasa putus asa yang mendera hatinya membuatnya tak peduli lagi. Ia memutuskan untuk memasuki hutan itu, berharap bisa menemukan kedamaian, atau setidaknya tempat untuk merenung. Namun, tak lama setelah ia melangkah lebih dalam, terdengar suara rintihan yang pelan, namun cukup jelas terdengar di antara desisan angin dan suara dedaunan yang bergesekan. Melati terhenti, merasa curiga dan sedikit takut. Ia mencari-cari sumber suara itu, hati berdebar-debar. Perlahan, ia melangkah menuju asal suara yang semakin jelas terdengar. Betapa terkejutnya Melati saat ia menemukan sumber rintihan itu. Di bawah pohon besar, seekor macan tengah tergeletak, terlihat kesakitan. Kaki depannya terjerat sebuah perangkap pemburu yang tajam dan membekas dalam dagingnya. Darah mengalir perlahan dari lukanya, dan macan itu tampak tak berdaya, matanya yang tajam namun penuh kepedihan mengarah pada Melati. Rasa takut menyelimuti Melati, namun lebih dari itu, ia merasa iba. Meski macan adalah hewan buas yang bisa saja menyerangnya, ia tahu bahwa hewan itu juga makhluk hidup yang sedang menderita. Tanpa berpikir panjang, ia mencoba mengendalikan ketakutannya dan mendekat dengan hati-hati. "Jangan takut," kata Melati pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum macan itu. "Aku akan membantu." Dengan hati-hati, Melati mulai mencari-cari cara untuk melepaskan jerat yang mengikat kaki macan itu. Tak ada alat, hanya tangannya yang gemetar karena ketakutan. Namun, dalam hatinya, ada dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Ia harus menolong makhluk yang tak bersalah ini, meskipun risikonya sangat besar. Macan itu menatapnya dengan tatapan yang sulit untuk dijelaskan. Mungkin itu adalah tatapan rasa sakit, atau mungkin juga rasa terkejut karena ada manusia yang mencoba menolongnya. Namun, Melati terus berusaha, mencoba merontokkan jerat dengan batu-batu kecil yang ia temukan di sekitarnya. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, akhirnya jerat itu terlepas. Kaki macan yang sebelumnya terjepit kini bebas, meskipun masih tampak lemah dan berdarah. Macan itu perlahan bangkit, dan meskipun terlihat kesulitan, ia menatap Melati sejenak sebelum perlahan menjauh. Melati berdiri terpaku, terengah-engah karena ketegangan yang baru saja dialaminya. Pikirannya masih terkejut oleh tindakan yang baru saja ia lakukan. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana bisa ia, seorang wanita yang lemah dan tak punya apa-apa, justru bisa membantu seekor macan? Namun, dalam hatinya, ada perasaan aneh yang datang, sebuah rasa lega dan keberanian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan dan penderitaan, ia masih memiliki kemampuan untuk memberi, untuk berbuat baik. Mungkin bukan pada manusia, tetapi pada makhluk lain yang membutuhkan pertolongan. Melati mengangkat wajahnya ke langit, merasakan hembusan angin yang menyejukkan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasa sedikit damai. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan mungkin ia akan menemukan lebih banyak tantangan. Namun, saat itu, ia merasa bahwa ia bisa bertahan. Ia telah menyelamatkan seekor macan, dan dalam proses itu, ia juga menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah melepaskan jerat yang melukai kaki rimba, Melati merasa hatinya dipenuhi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Meskipun ia hanya seorang wanita biasa yang pernah dihina dan diusir oleh sesama manusia, ia kini merasa terhubung dengan makhluk yang tak pernah dipandang sebelah mata oleh orang lain. Rimba, meskipun seekor macan, tak lagi tampak menakutkan di mata Melati. Ia melihat makhluk itu bukan hanya sebagai simbol keganasan, melainkan sebagai korban dari ketidakadilan dan penderitaan yang sama dengan dirinya. Melati membawa Rimba ke sebuah gua kecil yang ia temukan di tengah hutan. Di tempat yang aman dan jauh dari keramaian, ia merawatnya dengan ramuan herbal yang sudah ia kuasai. Setiap hari, ia menyiapkan obat untuk luka-luka yang masih tersisa pada tubuh macan itu,
membalutnya dengan hati-hati dan penuh kasih. Meskipun rasa takut sempat datang ketika Rimba terkadang menunjukkan taring tajamnya, Melati tidak mundur. Ia tahu, ini adalah bentuk balasan kasih sayang yang tulus, sebuah ikatan yang tak terbantahkan antara manusia dan alam. Hari demi hari berlalu, dan Rimba mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Kakinya yang semula pincang kini mulai bisa digerakkan dengan lebih leluasa. Luka-luka di tubuhnya perlahan sembuh, dan rambut lebat yang tersisa di tubuhnya kembali bersinar. Rimba mulai sering mendekati Melati, tidak hanya untuk mendapat perawatan, tetapi juga untuk berbagi kehadiran. Ia mulai tidur di dekat Melati, mengamati setiap gerak-gerik wanita itu dengan tatapan lembut yang sebelumnya tidak ia tunjukkan. Melati pun semakin merasa dekat dengan Rimba. Ia sering berbicara dengannya, meskipun ia tahu bahwa macan itu tak bisa berbicara. Namun, ada semacam komunikasi yang terjalin di antara mereka, sebuah pemahaman yang muncul tanpa kata-kata. Rimba tampak melindungi Melati dari bahaya hutan, mengaum ketika ada suara aneh yang mendekat, memberi isyarat seolah ingin menjaga agar tidak ada yang mengganggu ketenangan mereka. Suatu hari, Melati memutuskan untuk memberi nama pada macan itu. "Kau tak lagi hanya seekor macan bagiku, Rimba. Kau adalah sahabatku," kata Melati lembut sambil menatap mata Rimba yang kini lebih penuh kedamaian. "Aku akan memanggilmu Rimba, seperti hutan yang luas dan penuh kehidupan. Karena kau adalah teman yang setia, seperti hutan yang selalu melindungi kita." Sejak saat itu, mereka berdua menjadi sahabat sejati. Rimba yang dulunya adalah simbol ketakutan dan ancaman, kini menjadi bagian dari hidup Melati. Mereka saling menjaga satu sama lain. Ketika Melati merasa kesepian, Rimba akan mendekat, menepuk-nepuk tanah dengan cakarnya, mengeluarkan suara lembut yang seolah-olah mengatakan, aku ada di sini." Ketika Rimba merasakan bahaya mendekat, Melati akan mengikuti gerakan Rimba, merasa aman di dekat hewan yang kini menjadi pelindungnya. Namun, meskipun persahabatan mereka berkembang dengan begitu mendalam, Melati juga sadar bahwa hutan bukan tempat yang selamanya aman. Ada banyak ancaman yang tak terduga, dan dirinya yang masih terjebak dalam kehidupan yang penuh luka dan pengasingan, tak bisa terus tinggal dalam ketidakpastian seperti ini. Ia mulai berpikir tentang masa depan dan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Namun untuk saat ini, ia merasa bahagia. Ia tidak lagi merasa sendiri. Rimba, sahabat tak terduga yang datang dari kehancuran hidupnya, memberikan Melati keberanian untuk bertahan. Di dunia yang tampaknya telah melupakan kebaikan, Melati dan Rimba menemukan ikatan yang tak dapat diputuskan. Sebuah persahabatan yang terbentuk dari kasih sayang dan ketulusan yang sederhana. Hari demi hari berlalu, dan Melati mulai merasa seolah-olah ia telah menemukan rumah sejati di hutan yang sunyi dan jauh dari dunia yang pernah menilainya. Ia membangun kehidupan baru, jauh dari bisik-bisik gosip dan tatapan penuh kebencian. Di hutan, ia tak lagi merasa seperti wanita yang harus berjuang untuk diterima. Di sini, ia bebas. Bebas dari penilaian orang, bebas dari luka-luka emosional yang mengganggu, dan bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Rimba, sahabat setianya, selalu ada di sana. Mereka berburu bersama, mencari buah-buahan dan rempah-rempah yang tumbuh subur di sekitar gua tempat mereka tinggal. Melati mulai menguasai cara-cara bertahan hidup di alam liar, meramu ramuan dari tanaman herbal yang ada di sekitarnya, seperti yang dulu ia lakukan di kampung. Kini, ia tidak lagi menjual jamu kepada orang lain, tetapi merawat dirinya sendiri dengan bahan-bahan alami yang ia temukan di hutan. Setiap pagi, sebelum memulai hari, ia duduk di luar gua, merasakan udara segar yang membawa kedamaian ke dalam dirinya, sambil memikirkan ramuan yang akan ia buat untuk mengobati luka-luka kecil yang mungkin terjadi selama berburu. Rimba, yang kini sembuh sepenuhnya, selalu mendampinginya. Macan itu menjadi lebih dari sekadar teman. Ia adalah pelindung yang setia. Ketika Melati berjalan jauh ke dalam hutan untuk mencari bahan-bahan jamu, Rimba mengikuti dengan langkah yang tenang namun waspada. Ia melindungi Melati dari bahaya yang mungkin datang. Tak jarang, Rimba menunjukkan kegigihannya saat melindungi wanita itu, menggertak dan mengaum keras ketika ancaman datang dari predator lain. Melati selalu merasa aman di dekatnya, meski ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian.
Kehidupan di hutan ini memberi Melati lebih banyak waktu untuk merenung dan meresapi perjalanan hidupnya. Wajahnya yang dulu cantik kini dipenuhi dengan bekas luka, namun ia tak lagi merasa malu. Luka-luka itu adalah bagian dari dirinya, bagian dari kisah hidupnya yang penuh perjuangan. Setiap luka mengingatkannya akan betapa kuatnya ia, betapa ia mampu bertahan meski dunia berusaha menghancurkannya. Wajahnya kini menjadi simbol kekuatan dan keberanian, bukan aib. Ia tidak lagi merasa perlu untuk tampil sempurna atau diterima oleh orang lain. Di hutan ini, ia belajar untuk mencintai dirinya apa adanya. Melati juga menemukan kedamaian dalam kesendirian. Ia mulai menulis di buku catatannya, mengungkapkan perasaan-perasaan yang selama ini ia pendam. Setiap malam, setelah berburu dan meramu jamu, ia duduk di luar gua, menatap langit yang dihiasi bintang-bintang. Ada kedamaian yang begitu mendalam saat ia merenungkan segala yang telah ia alami. Di kampung, ia selalu merasa seperti orang yang salah, yang terjebak dalam kehidupan yang penuh kecemburuan dan penghakiman. Namun, di sini, di hutan yang luas, ia merasa terhubung dengan alam, merasa bebas dan hidup dalam kebenaran dirinya. Suatu malam, saat Melati duduk di luar gua, rimba mendekat dan duduk di sampingnya. Macan itu meletakkan kepala besar di pangkuan Melati, seolah memberi penghormatan pada wanita yang telah merawatnya dengan sepenuh hati. Melati mengelus bulu lembut rimba, merasakan kedekatan yang mendalam. "Terima kasih, Rimba," katanya pelan. "Kau telah mengubah hidupku." Melati menyadari bahwa, meskipun ia telah kehilangan segalanya, kampung yang dulu ia anggap rumah, wajah cantiknya yang kini rusak, ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian. Di hutan, ia tidak hanya menemukan tempat untuk bertahan hidup, tetapi juga menemukan dirinya yang sejati. Kini, ia tahu bahwa ia tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk merasa berarti. Melati sudah cukup dengan dirinya sendiri dan dengan rimba yang setia. Luka-luka yang ada pada wajahnya, meskipun tidak bisa disembunyikan, tidak lagi menghalangi kebahagiaannya. Justru, luka itu menjadi pengingat akan ketangguhannya, bahwa meskipun dunia luar mencoba meruntuhkannya, ia mampu bangkit dan menemukan kembali kekuatan yang ada dalam dirinya. Waktu berlalu, dan kabar tentang Melati mulai menyebar di kampung. Berita tentang wanita yang dulu mereka anggap sebagai ancaman, yang kini hidup damai bersama seekor macan di hutan, menjadi topik pembicaraan. Para warga yang dulu mengejek, mencaci, dan mengusirnya mulai merasa bersalah. Mereka mendengar bahwa Melati tak hanya bertahan hidup di tempat yang paling terpencil, tetapi juga merawat dirinya sendiri dengan cara yang tak terbayangkan. Di tengah keterasingannya, ia menemukan kebahagiaan yang tak mereka pahami sebelumnya. Para ibu rumah tangga yang dulu menyebarkan gosip tentang dirinya mulai merasakan penyesalan. Mereka menyadari bahwa kecantikan dan keramahan Melati bukanlah ancaman, melainkan sesuatu yang semestinya dihargai. Namun, Melati tak pernah kembali ke kampung itu. Ia tahu bahwa ia tidak lagi membutuhkan tempat di dunia yang pernah menilainya rendah. Kampung itu telah menjadi bagian dari masa lalu yang terlupakan. Kini, di hutan, Melati telah menemukan tempatnya sendiri. Sebuah dunia di mana ia dihormati oleh alam dan diterima apa adanya. Rimba, macan yang dulu ia selamatkan, menjadi sahabat setianya, penjaga hutan yang tak terpisahkan dari hidupnya. Bersama Rimba, Melati belajar hidup dalam harmoni dengan alam. Tidak ada lagi gosip, tidak ada lagi kebencian, hanya kedamaian dan kebebasan. Melati adalah simbol kekuatan, keberanian, dan ketangguhan. Ia telah bangkit dari penderitaan yang tak terbayangkan, membuktikan bahwa seorang wanita bisa menemukan kebahagiaan meski dunia menganggapnya tak layak. Ia adalah contoh hidup bahwa meskipun kita dihancurkan oleh orang lain, kita selalu memiliki kekuatan untuk bangkit dan menemukan jalan kita sendiri. Melati, yang dulu hanya dikenal sebagai janda yang disalahpahami, kini menjadi legenda. Seorang wanita yang menemukan kebahagiaan bukan dalam pujian orang, tetapi dalam ketenangan dan kedamaian yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Dan di tengah hutan yang lebat, di bawah bintang-bintang yang selalu menyinari malamnya, Melati tahu bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tak tergantung pada dunia luar, tetapi datang dari dalam dirinya sendiri.